Saya ini kalau bagi saya acara yang saya tunggu-tunggu karena memang kitab yang kita kaji, kitab yang sangat menarik, dan tentu yang lebih menarik itu yang menyampaikannya. Jadi saya betul-betul menunggu-tunggu. Bukan yang isinya. Jadi saya sangat berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini. Baik, tak berpanjang kalam, kita langsung saja karena waktu sudah menunjukkan jam 16.33. Jadi kita biar lebih kenyang ini, lebih mantap lagi, kita beri kesempatan kepada guru kita, yaitu Ustadz Asep. Kepada Ustadz Asep kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwatul kiram rahimahullah, alhamdulillah pada kesempatan sore ini sesuai dengan janjian kita bahwa di pekan keempat setiap bulannya insyaallah kita akan bersama-sama belajar membawakan dan juga memahami tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW, tentunya dalam konteks tafsir asiasi, jadi kajian holistis terhadap sirah Nabawiyah. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa yang ingin kita kaji di sini bukan sekedar biografi, bukan sekedar bagaimana sejarah pribadi Rasulullah SAW. Kalau kita belajar tentang sejarah Nabi SAW, tentu banyak sekali buku-buku yang bisa kita baca. Bukan hanya buku, bahkan dari zaman sekarang itu media itu udah berbagai sarana ataupun multimedia yang bisa kita telaah, bisa kita pahami gitu ya sejarah Nabi dengan media-media tadi ya. Sebut saja misalnya video gitu ya. Banyak sebenarnya video yang dengan kita melihat, mendengar itu bisa langsung tahu atau bisa kita memahami bagaimana perjalanan hidup Rasulullah dari sejak lahir sampai kemudian beliau wafat. Tidak dalam konteks itu kajian kita. Meskipun pasti akan menyoal juga gitu ya, setiap proses atau setiap tahapan dari sejarah Nabi SAW. Tetapi fokus kita itu adalah coba kita ingin memahami behind the scene gitu ya, ataupun tafsirnya. Bagaimana kita menafsirkan setiap proses-proses dari perjalanan Nabi tadi ke dalam konteks peristiwa politik. Sehingga harapannya ketika kita memahami ini, kita akan tahu bagaimana cara meneladani Rasulullah dalam konteks kekinian. Karena kalau kita hanya belajar sejarah, sebagaimana halnya misalnya kita pelajaran di sekolah ya, mungkin yang pernah duduk ya, kita semua pernah duduk di SD, SMP, mungkin SMA gitu ya. Kita pernah belajar tentang sejarah Indonesia misalnya. Dimulai dari sejarah zaman Hindu Buddha, Islam, perjuangan sampai kemerdekaan. Tapi apa kira-kira yang kita dapatkan setelah kita membaca atau setelah kita pelajari itu? Nyatanya kan tidak pernah ada keinginan misalnya kita ingin mewujudkan apa yang diwujudkan di zaman dulu.
Walaupun sering mungkin digaungkan, wah kita pernah berjaya di masa Majapahit, tapi pernah nggak terbetik dalam diri kita ingin kembali ke masa itu atau ingin mewujudkan seperti kejayaan di masa itu? Kan nggak pernah gitu kan, terbetik sedikit pun dari kita ingin mewujudkan seperti itu. Kenapa? Karena sejarah dipelajari hanya sekedar akademik, hanya sekedar tahu saja, pengetahuan saja, tidak memberi pengaruh terhadap jiwa, tidak memberi pengaruh terhadap kehidupan kita secara langsung. Begitupun ketika mungkin ya, bahkan ketika kita mempelajari misalnya tentang sejarah Islam di Indonesia, sebut saja sejarah kekuasaan Islam di Indonesia, dimulai dari masa Samudra Pasai di abad ke-10, dilanjutkan dengan Aceh, kemudian Kesultanan Melayu di wilayah Aceh, atau di Jawa dimulai dari sana Kesultanan Demak di abad ke-15, sampai terakhir Mataram Islam yang sekarang jejaknya adalah Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Tapi kita sekedar tahu saja kan, oh iya dulu pernah ada Kesultanan Demak, tapi pernah enggak gitu kita berkeinginan misalnya masyarakat kita ya yang pelajar itu supaya bagaimana konteks sosial politik yang terjadi pada masa Kesultanan Demak yang menerapkan Islam pada waktu itu ingin diwujudkan kembali. Atau pernah nggak terbayang ataupun terdetik gitu, di masyarakat kita mempelajari Kesultanan Banten yang dia menerapkan Islam kafah pada masa kekuasaan Banten, itu ingin diwujudkan kembali. Atau misalnya yang terdekat dengan wilayah Depok lah gitu ya. Dulu pernah ada kekuasaan Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta ini masih familinya Kesultanan Banten yang dia menerapkan Islam di wilayah dulu namanya ya Jayakarta ini, yang termasuk wilayah Depok misalnya. Dulu masyarakatnya pernah mereka merasakan bagaimana Islam diterapkan pada masa Kesultanan Banten yang di wilayah Sunda Kelapa atau Jayakarta itu di bawah kekuasaan Pangeran Jayakarta. Pernah enggak gitu ya terdetik untuk bisa mewujudkan kembali aturan yang pernah dulu diterapkan? Mungkin orang Jakarta masih kenal yang nama Pangeran Jayakarta yang menjadi nama sebuah jalan di Jakarta, atau makamnya ada di Jatinegara Kaum misalnya, yang tiap malam Jumat itu ramai ya kalau ada di sana. Tapi pernah nggak terdetik gitu ya bagaimana ataupun apa yang dilakukan oleh pangeran itu ketika masa dia hidup diwujudkan kembali? Itu kan tidak pernah. Kenapa? Karena mempelajari sejarah itu hanya dalam konteks pengetahuan saja, hanya sekedar tahu, oh iya dulu pernah seperti itu, tapi tidak pernah menafsirkan peristiwa-peristiwa di masa lalu itu sebagai sebuah pelajaran untuk kita ambil mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita tinggalkan dari sejarah yang buruk, dan mana yang harus kita ambil dari sejarah yang baik. Jadi seperti itu. Jadi konteksnya kita coba mempelajari Sirah Nabawiyah dalam konteks tafsir Syafi'i gitu ya. Walaupun memang ada juga tafsir Tarbawinya ya, atau tafsir-tafsir yang lain. Tafsir Tarbawi itu berarti analisa pendidikan dari Sirah Nabawi gitu. Bagaimana Rasulullah sebagai seorang pendidik yang unggul gitu, yang utama, yang menghasilkan kader yang terpilih di zamannya gitu. Nah sekarang kita coba tadi ya kembali bahwa kita akan coba mengkaji tentang konteks sejarah ataupun biografi Rasulullah dalam konteks sejarah politik gitu. Nah berbicara tentang politik di masa itu, maka kita harus paham dulu tentang kondisi-kondisi yang melingkupi kehidupan ketika Rasulullah SAW lahir. Nah, maka kalau kita melihat ya, kondisi di masa itu, ya sebenarnya tanpa slide
juga kita bisa melihat bulan dunia ini. Karena sampai hari ini bumi kita ya kurang lebih masih seperti ini ya, sama dengan masa Rasulullah. Walaupun ya ini harusnya sentralnya itu Mekah ya, ini tapi di pinggir gitu. Ini orang menggambarkan tentang Samudra Atlantik kan. Ini apa, Afrika, ya itu Amerika, gitu. Nah itu Eropa, nah itu kira-kira Ka'bah di mana? Ya? Nyempil, bagian kecil itu. Tuh. Jadi di awal ataupun di masa kelahiran Rasulullah 571 Masehi, kehidupan pada waktu itu secara global adalah dilingkupi oleh dua peradaban besar. Yang pertama adalah peradaban Romawi yang ada di barat. Jadi dalam catatan sejarah, wilayah Amerika memang belum atau tidak ada catatan secara detail ya bagaimana kehidupan mereka. Sampai kemudian dalam penulisan barat bahwa itu ditemukan oleh yang namanya Columbus. Itu pun baru Kepulauan Bahama itu yang kecil-kecil itu. Dia belum nyampe ke daratan Amerika. Baru kemudian dilanjutkan oleh namanya Vespucci ya, Amerigo Vespucci, yang kemudian nama Amerika itu diidentikan dengan nama dia. Tapi ketika dia ke sana itu sudah ada orang yang kemudian diidentifikasi sebagai suku Maya, Inka dan Maya. Namun dalam catatan juga bahwa mereka itu sudah ada yang mengenal Islam. Kita lihat itu terjadi kapan? Abad ke-15. Ketika Konstantinopel di mana posisinya? Nah ini kurang jelas ya. Tadi nggak ada ini. Pointer. Ada Zam. Kita nggak usah pakai multimedia lah saja yang manual. Ya. Ketika Konstantinopel ditaklukkan pada 1453 oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, itulah yang membuat orang-orang Eropa mereka tidak bisa lagi akses ke Timur Tengah. Kenapa? Semuanya dikendalikan oleh Turki Utsmani. Sehingga mereka kemudian melakukan berbagai petualangan ekspedisi melalui laut. Saya sama dia nggak apa. Jadi Konstantinopel itu kurang lebih di sini. Ini Jazirah Arab, di sini Mekah, di sini Madinah. Nah, setelah laut tengah itu ini dikuasai oleh Turki Utsmani, maka orang-orang Eropa mereka tidak bisa lagi akses ke wilayah sini karena harus melewati pasukan Turki Utsmani. Padahal seluruh pasokan, misalnya rempah-rempah ataupun kebutuhan keseharian mereka itu biasanya disupport dari Jazirah Arab yang kemudian ke wilayah Konstantinopel baru ke Eropa. Dari mana? Dari sini. Dari belakang ini ya. Dari India dari mana? Dari Nusantara, dari Jawa. Nah akhirnya mereka melakukan perjalanan lewat menyusuri pesisir barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan, terus ke Madagaskar, baru ke India, baru ke Indonesia. Itulah perjalanan Eropa di abad ke-12. Tapi kita coba balik ke tahun sekitar 571 Masehi, ketika Rasulullah SAW tahun di mana beliau lahir. Jadi pada saat itu dunia dibagi oleh dua kekuatan besar. Yang pertama kekuatan Romawi. Romawi itu wilayah kekuasaannya mulai dari Mesir, terus Afrika Utara sampai ke barat, sampai seluruh Eropa. Ini Eropa. Itu adalah wilayah Romawi. Kekuatan besar yang kedua adalah
kekuatan Persia. Ya. Persia itu menguasai mana? Mulai dari Mesir yang berbatasan dengan Romawi sampai ke Indus, sungai Indus daerah sini, India. Sekarang India itu kan karena sungai Indus, ya, Hindustan. Nah, itu sampai ke daerah Moskow. Jadi luar biasa. Mana yang paling luas antara Romawi dengan Persia? Memang Romawi, kurang lebih 6 juta meter persegi yang mereka kuasai. Dan pada waktu itu penduduk mereka pada tahun di mana Rasul lahir itu kurang lebih penduduknya hampir 70 juta. Jadi 21% dari penduduknya. Bayangkan ya, 70 juta di masa itu luar biasa ya, banyak sekali. Nanti memang luasnya adalah kekuasaan Romawi pada saat itu. Ini gambaran geografi ya. Nah, bagaimana kondisi Arab? Kondisi Arab ini adalah kondisi yang sangat terisolir. Kondisi yang dia tidak tersentuh oleh dua peradaban itu. Walaupun ada pengaruh. Tapi tidak pernah wilayah Jazirah Arab ini dikuasai oleh dua kekuasaan tadi, baik Romawi ataupun Persia. Kenapa? Karena secara geografi wilayah Jazirah Arab adalah wilayah yang tidak menjanjikan. Tahu mungkin ya, tidak menjanjikan. Dia kan gurun pasir. Biasanya sebuah imperium ketika mereka melakukan invasi, melakukan perluasan wilayah itu karena pertimbangan demografi dan juga ekonomi serta sumber daya alam. Wilayah yang subur, banyak orang. Karena kalau orang sedikit kan apa yang mau didapat? Apalagi daerahnya panas. Kalau panas, karakter sukunya itu galak-galak gitu ya. Malah ketika tidak banyak untungnya, banyak ruginya daripada untungnya gitu ya. Kalau misalnya menguasai wilayah Jazirah Arab ini. Kemudian karena terisolirnya Arab ini, maka pengaruh Romawi, pengaruh Persia di wilayah lebih kecil lagi Mekah itu tidak terlalu terasa. Sama halnya di wilayah lainnya, kecuali wilayah Yaman. Kalau Yaman ini kebetulan banyak daerah suburnya. Makanya waktu itu ada seorang penguasa ya, siapa namanya yang datang membawa gajah, Abraha gitu ya. Dia itu adalah kaki tangan dari pengaruh dari Persia. Mungkin sekarang secara politik ada yang mengkaitkan ya, kenapa Yaman itu banyak dipengaruhi Iran. Iran itu kan pusatnya Persia dengan dulu. Itu karena ada sejarahnya. Sekarang kan kelompok Houthi ya, Houthi yang anti Israel, yang menyerang Israel, dan kemudian diidentikan dengan dukungan dari Iran. Kenapa? Dari dulu memang Yaman ada dua kelompok sebenarnya. Ada yang pro terhadap Romawi yang Kristen, ada yang pro terhadap Persia yang dia paganis ya. Paganis itu artinya menyembah berhala. Karena di Persia pada waktu itu adalah agama yang dianut adalah Majusi atau Zoroaster. Nah, Abraham yang di tahun kelahiran Nabi, dia itu membawa pasukan gajah untuk bisa menghancurkan Ka'bah, karena secara politik dan ekonomi dia merasa apa sih istimewanya Ka'bah ini gitu. Dan hitungan ekonomi pada saat itu, tradisi Arab kan tiap bulan haji mereka naik haji. Nah, ketika orang Arab semuanya, bukan hanya Jazirah Arab tapi seluruh yang mereka punya kaitan dengan Arab, itu mereka datang ke Mekah untuk berhaji. Itu yang membuat kemudian Abraham ini iri. Kenapa kok
Mekah bisa dikunjungi banyak orang, karena kalau dikunjungi berarti kan nanti ya kalau zaman sekarang misalnya ada penginapan yang disewakan, ada kos-kosan, ada tempat pemukiman dan seterusnya. Itulah yang membuat dia iri. Di samping juga di sana itu menjadi satu-satunya pusat berkumpulnya seluruh orang Arab di musim haji. Nah, dia ingin memindahkan ke Yaman. Dan akhirnya dibawalah pasukan untuk kemudian menghancurkan Ka'bah, dan dia akan membuat Ka'bah tandingan di Yaman. Tapi ya dalam sejarahnya kemudian kita tahu bahwa pasukannya itu dihancurkan oleh burung Ababil. Wah, ini ya kita dengar. Nah, itu juga. Wah, terima kasih Mas Azam nih. Aku bisa. Baik, ini ya. Saya ingin mengingatkan kita semua tentang peta dunia. Kita sebagai seorang Muslim itu harus punya kesadaran tentang dunia. Kenapa? Dunia ini pernah dihamparkan oleh Allah dan Rasulullah. Innallaha zuya alayya masyariquha wa magharibuha wa satakunu mulku ummati ala ma zuya alayya. Ini kata Rasulullah. Sungguhnya Allah telah membentangkan dunia ini di hadapanku, Allah memperlihatkan dunia ini di hadapanku, dan sungguh kekuasaan umatku akan menyeluruh apa yang diberikan oleh Allah kepadaku. Itu kata Rasulullah, dan ini hadisnya sahih. Makanya kita harus punya kesadaran. Berarti ketika kita saat ini gitu ya, belum melihat apa yang dihamparkan oleh Allah dan Rasulnya, belum diliputi oleh Islam, dikuasai oleh Islam, berarti ini menjadi PR kita, menjadi tanggung jawab kita sebagai bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ihwatuki rahimakumullah. Jadi itulah kondisi geopolitik di masa ketika Rasulullah SAW ini hadir ya, ataupun lahir di abad ke-6 ya, 571 Masehi. Jadi tadi saya ulangi, sebagian ini adalah bagian Romawi ya. Sebagian Persia, nah sini sampai sini, sampai ke Turki. Jadi diapit oleh dua kekuatan besar, dua peradaban besar, Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia. Kalau di Persia namanya Kisra, kalau di ini Kaisar gitu ya. Tapi sama-sama imperium. Ya. Nah sementara di Arab, Jazirah Arab ini tengah-tengah. Di bagian tengah, di mana Mekah atau Mekah dan Yathrib atau Madinah sekarang, itu di bagian tengah ini, yang secara tanahnya tandus, tidak menarik untuk dikuasai oleh dua kekuatan dunia pada saat itu. Nah, itu secara geografi. Nah, bagaimana kondisi yang melingkupi pada saat itu ya, secara politik misalnya. Secara politik, dua kekuasaan besar ini adalah dua kekuasaan yang bersifat despotis. Despotis itu artinya mengeruk darah rakyat. Ya intinya diktator lah ya. Dua-duanya diktator. Romawi yang merupakan kekaisaran yang sebenarnya secara usia Persia lebih lama ya, karena Persia sebelum 500 tahun sebelum Masehi pada masa Cyrus menguasai. Jadi Cyrus itu di daerah Iran sekarang, di Iran Utara sih sebenarnya. Dia yang mendirikan kekaisaran Persia
sampai kemudian pada masa dinasti Sasania ya, yang sering disebut Sasanid ya, sebelum akhirnya dihancurkan ataupun dikalahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab waktu itu. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar yang kuasanya sampai perbatasan Anatolia di sini. Wilayah perebutan di mana? Nah ini wilayah perebutan itu yang ada Israel. Nah ini adalah wilayah Syam. Ya ini Palestina ini perebutan di antara dua peradaban itu ya. Maksudnya dua kekuasaan, baik kekuasaan Persia maupun Romawi. Nah kemudian sistem di Persia itu mereka sama sebenarnya dengan Romawi. Secara struktur masyarakatnya itu ada dua, satu bangsawan ataupun orang merdeka. Yang merdeka itu ada bangsawan dan ada orang biasa, satu lagi budak. Jadi kalau bukan orang merdeka ya budak yang ada pada masa itu. Mana yang paling banyak antara budak dengan orang merdeka? Memang tidak ada statistiknya waktu itu. Akan tetapi umumnya tentara-tentara itu ada mereka orang yang memang menjadi budak gitu. Ada waktu itu gitu. Karena siapa yang kalau orang biasa ngapain gitu ya? Karena kalau tentara siap mati gitu. Apalagi secara kepercayaan misalnya di Persia itu kan kepercayaannya paganis ya. Apa namanya Zarathustra ya. Zarathustra itu yang sebagian orang mengatakan itu namanya katanya nabi. Bagaimana mungkin nabi gitu ya? Dia adalah keyakinannya adalah paganis gitu. Yang mempercayai adanya dewa apa itu? Dewa langit, dewa keterangan gitu ya, atau dewa cahaya. Itu saya lupa namanya, yang berlawanan dengan namanya Ahriman atau dewa kegelapan. Makanya di Persia itu ada yang namanya api abadi gitu. Api yang senantiasa terus hidup dan dijaga betul gitu. Dan ketika Rasulullah lahir, api itu mati. Itu tanda-tanda irhas gitu, tanda-tanda bagaimana Rasulullah itu orang istimewa itu lahir, yang kemudian api yang tidak pernah padam di Persia itu padam. Itu keyakinan yang ada di Persia. Dan masyarakat pada waktu itu dengan keyakinan ini mereka dipaksa untuk tunduk terhadap keyakinan ini. Jadi mereka tidak bisa melawan kaisarnya. Kalau melawan ya biasa langsung dihukum dengan kerasnya. Itulah Persia. Jadi kalangan pendeta ya katakanlah yang saya lupa istilahnya, kalangan agamawan atau pendeta mereka itu jauh lebih dipercayai oleh penguasanya dan juga rakyatnya daripada yang lain. Makanya penguasa satu sangat takut kalau pendetanya itu marah gitu. Makanya ketika ada apa-apa mereka tanya si pendeta itu. Nah dengan itu pula ternyata masyarakatnya pun sama gitu. Jadi kalau misalnya mereka mengeluh terkait dengan penindasan oleh penguasanya, mereka selalu nasihati sabar, itu ada cobaan hidup, itu ada takdir dan semacamnya. Akhirnya muncul sikap skeptis gitu, terhadap kehidupan. Akhirnya apa? Ya mereka berani melakukan apapun untuk bisa melayani rajanya, karena itu ada perintah dianggap sebagai perintah Tuhan. Yang tadi ya, yang ajaran Zoroaster atau Majusi. Jadi ketika mereka misalnya disuruh menguasai, mungkin kalau yang pernah suka lihat film pertengahan ataupun dari Eropa di masa di masa Yunani gitu ya, mungkin ada kisah tentara Persia menyerang wilayah Yunani gitu ya. Apa itu 300 ya, pernah ada yang lihat ya 300 gitu, bagaimana pasukan Yunani ya pada waktu itu pasukan Athena gitu ya bisa mengalahkan pasukan yang begitu banyaknya yang didatangkan dari Persia. Dan
secara politik waktu itu memang punya bargaining ya. Mereka kekuatannya seimbang sebenarnya, secara wilayah maupun secara kekuatan militer. Hanya saja memang ketika misalnya di masa Rasulullah ya ada peperangan di antara Romawi dan Persia, sahabat itu mendukungnya yang mana kira-kira? Romawi ya. Kenapa kira-kira? Ada masa Mawi itu. Nah, betul. Karena Romawi meskipun dia kekuasaan yang diktator, tapi secara agamanya adalah masih sama. Yani mereka mengadopsi Nasrani ya, khususnya pada masa Kaisar Konstantin yang mendirikan kota Konstantinopel ya. Augustinus Konstantin, dia mendirikan kota Konstantinopel, itu menjadikan Kristen sebagai agama resmi Romawi pada saat itu. Makanya ketika terjadi perang Romawi dan Gulbatur Rum ya surat Ar-Rum itu para sahabat istilahnya cenderung untuk mendukung kekaisaran Romawi karena kedekatan agama yang dianut oleh Romawi dengan Islam gitu, sama-sama agama dari langit gitu, agama Nasrani dibandingkan dengan Persia. Dua-duanya sih sama-sama kejamnya gitu. Tadi saya sampaikan ya, struktur masyarakat itu betul-betul ya kita mungkin agak sulit ya membayangkan dengan kondisi saat ini, walaupun saat ini sebenarnya hampir dekat ya, cuman agak smooth lah ya dibandingkan dulu. Ya kalau dia belum kan sedikit melanggar aja, wah luar biasa. Dan pastinya di kedua kekaisaran ini, baik Romawi maupun Persia, ya, secara pengaturan masyarakat mereka membedakan ya antara kalangan atas dengan kalangan bawah. Jadi ada dua lapis. Makanya di Romawi itu ada istilah undang-undang Romawi, ada istilah undang-undang proletariat gitu ya. Proletariat itu undang-undang khusus rakyat. Dulu pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, di Nusantara ini juga penerapan yang sama. Ada aturan untuk Belanda, ada aturan untuk pribumi gitu. Setelah pribumi itu muncul itu, karena aturannya beda di London. Kenapa? Karena aturan untuk kasta kedua itu dia akan lebih keras dibandingkan kasta yang bangsawan. Makanya kalau misalnya aturan itu tumpul ke bawah dan juga tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu karena memang ada perbedaan aturan, dan itu diterapkan dari di masa Romawi dan Persia. Nah, mungkin pernah dengar ya atau pernah lihat film-film tentang Romawi, itu bisa menggambarkan ya bagaimana kalangan budak ya yang mereka disuruh untuk bertanding itu baju suruh untuk bertanding di Kolosium, menjadi gladiator gitu ya, melawan binatang-binatang buas gitu ya. Yang terkuat maka dialah yang akan naik kasta nanti. Walaupun tetap menjadi budak gitu ya, budak kasta. Ya kastanya budak, tapi ada kasta bawah, ada kasta atas gitu. Nah kalau bangsawan mereka ya tiap harinya happy saja gitu. Nah itu. Nah kondisi strata sosial seperti ini pun mempengaruhi dari kondisi ekonomi masyarakat. Pastinya dominasi ekonomi itu dikuasai oleh kalangan bangsawan tadi. Nah kenapa? Karena budak atau rakyat biasa yang menjadikan budak, mereka adalah menjadi sapi perahnya bangsawan. Jadi karena budak itu kan dia setengah, ya istilahnya apa? Setengah dari orang merdeka. Setiap keputusan apapun mereka tidak bisa memutuskan sendiri, harus dibuat oleh setuannya. Bagaimana seorang bisa berstatus jadi budak? Itu gampang. Pertama adalah dia tawanan perang, otomatis jadi budak, ataukah dia punya utang, salah satunya utang yang tidak bisa dibayar. Ya udah, dirinya menjadi milik orang yang punya piutang. Tapi umumnya adalah budak dikarenakan perang. Makanya orang dulu itu senang untuk melakukan invasi, karena yang mereka bayangkan itu adalah hasilnya, kalau mereka berhasil itu adalah akan mendapatkan selain hartanya, mendapatkan orangnya, baik laki-laki
apalagi perempuan gitu, langsung jadi milik sendiri. Dan kalau kebanyakan daripada susah ngurusnya, karena budak itu harus diurus kan, ya udah dijual di pasar budak. Jadi kalau dulu bahkan ya di sebelum abad 19 di mana di Kota Tua tuh, itu ada tempat untuk ngejreng-jrengin apa namanya budak-budak, khususnya mereka yang diserang oleh Belanda. Kan Belanda menyerang ke wilayah-wilayah timur Indonesia tuh. Setelah ditaklukkan itu dibawa tuh tawanannya, misalnya mereka melakukan Maluku, mereka ambil nih hasil perangnya itu selain harta juga orang-orangnya mereka bawa ke Batavia untuk dijadikan budak gitu ya. Nah nanti mereka perjualbelikan, dari sanalah harta mereka bertambah gitu ya. Dan siapa yang belinya? Biasanya kalangan bangsa-bangsa juga, ada yang dibawa nanti ke India, ada yang bawa ke Eropa, atau menjadi dayang-dayang mereka di rumah mereka. Jadi satu orang bangsawan itu bisa sampai 200 budak di rumah. Dan 200 budak itu juga menjadi keamanan dia, centeng-centeng mereka. Makanya di Jakarta kenapa kok banyak suku gitu ya? Itu karena salah satu dampak dari perbudakan di masa lalu. Nah seperti itu, sama di abad ke-5 ya, ini abad ke-18-19, ini abad ke-5, itu perbudakan luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW seperti akad jadi Nabi pun punya budak gitu ya. Siapa namanya? Zaid bin Haritsah ya. Itu budak Rasulullah yang kemudian dimerdekakan dan diangkat menjadi anak ya, maupun kemudian oleh Allah ditegur jangan menisbatkan kepada yang bukan bapak kandungnya. Jadi tentunya Zaid bin Muhammad ini dikembalikan ke Zaid bin Haritsah. Ini contoh masa Nabi itu menggunakan luar biasa. Setiap bangsawan bisa punya 5-100 yang kalau dia tidak suka ya bisa saja dia kemudian jual di pasar budak. Kita tahu Bilal bin Rabah, siapa lagi ya banyak yang sahabat yang mereka awalnya memang budak yang kemudian dimerdekakan. Salah satunya Bilal bin Rabah tadi yang dimerdekakan oleh Abu Bakar ya, Abu Bakar bin Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Baik, rahimahullah ya, itu kondisi geopolitik dan juga kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan kondisi Jazirah Arab gitu? Karena kita akan membahas tentang perubahan sosial politik, ekonomi, serta geopolitik ya, dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Maka kita harus paham sebelumnya seperti apa, nanti setelah Islam datang seperti apa, dan kemudian ketika runtuh khilafah seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, di Arab sendiri ini agak unik gitu ya. Di satu sisi memang Arab ini adalah jazirah yang dulunya adalah hidup ajaran para nabi, termasuk di Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah dulu kan didirikan kota Makkah ini kan oleh Nabi Ibrahim ya, dengan Siti Hajar yang Nabi Ismail alaihissalam, sehingga kemudian ketika ada sumber Zam-Zam ini yang mensuburkan wilayah itu, sehingga yang tadinya tandus tidak ada penghuninya menjadi ramai, karena air adalah menjadi kunci di wilayah Timur Tengah ya, khususnya di wilayah gurun ya. Oasis itu agak susah, maksudnya tiba-tiba ada mata air yang tidak pernah berhenti. Itulah sumber penghidupan. Itulah yang membuat kemudian kenapa Makkah menjadi sentral, menjadi tujuan orang-orang Arab untuk diziarahi. Nah, jadi secara kehidupan keagamaan di Makkah pada waktu itu, mereka percaya bahwa pencipta itu Allah. Ketika ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulanna Allah. Jika mereka ditanya dalam Al-Qur'an, jika mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi ini,
Mereka niscaya mengatakan Allah. Akan tetapi apa yang terjadi? Mereka menyembah paling utama itu Lata, Uzza, Manat. 3 dewa utama, 3 berhala utama. Yang itu paling besar, yang paling banyak ditempatkan di dalam Ka'bah. Mereka di dalam Ka'bah, bukan di luarnya. Ka'bah itu ada lebih dari 300 berhala. Dan yang paling utama adalah Lata, Manat, dan Uzza. Nah, memang ada kisahnya, kenapa berhala itu muncul ya. Tapi itu di generasi kesekian sebelum masa Rasulullah SAW. Yang itu dipengaruhi oleh peradaban Persia ya, dengan adanya paganis. Karena sebelumnya tidak mengenal itu, adanya ajaran Nabi Ibrahim gitu ya. Nah, tapi mereka mengenal Allah. Jadi ketika disebutkan kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, mereka paham Allah itu siapa. Akan tetapi yang mereka, yang orang Quraisy yang menolak terhadap Islam, ketika disebutkan Bismillahirrahmanirrahim atau La ilaha illallah, itu karena mereka punya keyakinan bahwa untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah mereka harus punya yang namanya wasilah, sarana. Sarana itu apa? Ya tadi, Lata, Manat, Uzza. Nah, itulah kehidupan, keagamaan atau kepercayaan pada masa ketika Rasulullah lahir. Dan kepercayaan ini tumbuh subur di Arab karena memang khususnya di Mekah itu karena memang ini yang menjadi kepercayaan dari para tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh bangsawannya. Memang saat itu di Arab sendiri ataupun di Mekah sendiri, bahkan di Jazirah Arab, kehidupannya itu belum seperti yang kita bayangkan sekarang ya, ada sebuah negara ya. Tapi mereka adalah terdiri kabilah-kabilah yang membentuk koalisi. Jadi di Mekah sendiri kan banyak kabilah-kabilah yang utamanya adalah kabilah Quraisy yang terdiri dari beberapa kabilah yang mereka lah yang mengendalikan keputusan kehidupan di Mekah, khususnya terkait dengan musim haji. Kenapa? Musim haji inilah yang menjadi daya tarik bagi seluruh Arab khususnya atau bangsa-bangsa sekitar Arab untuk bisa melakukan ziarah, dan kalau ziarah berarti menjadi pusat ekonomi di Arab pada waktu itu. Itulah yang tadi saya ceritakan di awal bahwa kenapa Abroha ingin menghancurkan Ka'bah karena ingin memindahkan pusat haji itu ke Yaman. Gitu ya. Nanti kalau ke Yaman nanti hajinya mungkin sekian juta orang berapa gitu ya, penghasilan. Bahkan diprediksi ya tahun ini 2024 Arab Saudi itu menurut hampir 200 triliun dari haji. Menjanjikan sekali gitu. Sekali haji 200 triliun keuntungannya gitu. Zaman sekarang ya. Zaman dulu sama gitu. Hitungannya mungkin triliun kalau konversi dengan sekarang juga. Kenapa? Ka'bah ini yang menjadi daya tarik bagi orang-orang Arab. Bahkan dengan konteks saat ini ya, ini kaum muslimin dengan jumlah sekian miliar, hampir 2 miliar sekarang, itu tentunya semuanya memiliki cita-cita ya, keinginan yang kuat supaya bisa melaksanakan salah satu ibadah ya, yang merupakan salah satu rukun Islam. Meskipun ya hanya sebenarnya kewajibannya hanya bagi mereka yang mampu. Tapi ngantrinya saja di kita berapa di Indonesia? 20 tahun ya, 25 tahun. Pas pandemi 50 tahun. Di Malaysia lebih sadis lagi, menunggunya adalah 128 tahun. Jadi sebelum lahiran udah daftar. Subhanallah gitu ya. Itu ya saking ingin melaksanakan ibadah haji, tapi tempatnya memang tidak cukup. Betapa menariknya wilayah Jazirah Arab yang dulu tandus nggak ada apa-apa. Jadi itulah wilayah di mana ketika Islam itu hadir pertama kali dengan kondisi yang begitu rusak gitu ya, di mana perzinahan merajalela, prostitusi di mana-mana. Jadi itu diceritakan di masa itu bagaimana kehidupan
keluarga ya yang sangat rusak dengan salah satunya adalah perzinahan gitu ya, dimana seorang ibu bisa diwariskan ke anaknya. Saya kebayang ya, ibu yang melahirkan itu diwariskan kepada anaknya yang dilahirkan, ya diperlakukan sebagaimana seorang istri, sakit bersakit. Kemudian juga bagaimana si wanita menjadi seperti bukan manusia. Ya, bagaimana kisah Umar bin Khattab dia yang menangis ketika mengingat masa jahiliyah dia. Dia tahu istrinya melahirkan seorang wanita, kemudian dia sampai untuk membunuhnya gitu, karena wanita itu lebih ayah. Kebanggaan bagi tokoh bangsawan khususnya dia mendapatkan seorang laki-laki. Nah itulah kondisi sosial politik. Nah kalau politik di Arab ataupun di Jazirah Arab seperti apa yang saya sampaikan tadi, Jazirah Arab adalah jazirah yang boleh dikatakan agak netral karena dia tidak dipengaruhi oleh Persia maupun Romawi. Nah inilah mungkin kondisi yang juga ke depan ketika pendirian Daulah Islam itu mulus gitu ya, berjalan dengan baik di Mekah. Selain tentunya adalah ini adalah perintah dari Allah, tetapi secara sababiahnya wilayah Arab, Jazirah Arab ini memang tidak dipengaruhi dari awal oleh Persia dan Romawi, jadi steril. Jadi kalau sekarang bolehlah kita anggap kekuatan politik itu ada kekuatan Cina, ada kekuatan Amerika. Kalau dulu ada kekuatan Uni Soviet, ada Amerika. Nah, ini Persia, Romawi. Jazirah Arab itu tidak dikuasai oleh dua wilayah itu. Sehingga ketika pendirian misalnya declare tentang Daulah Islam Rasulullah di Madinah, itu menjadi suatu titik pemusatan kekuatan Islam yang dia tidak terpengaruh gitu ya, oleh dua kekuatan besar itu, bahkan menantang dua kekuatan besar itu. Jadi kuasa kan di sini pusat sampai Rasulullah kemudian wafat itu kan seluruh Jazirah Arab satu menjadi satu kekuatan. Romawi di sini dan Persia di sini, mereka menjepit dua kekuatan Islam. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah pada waktu itu menghadapi dua kekuatan itu dengan mulus. Bahkan pada masa Umar, Persia habis duluan bergabung menjadi bagian dari Daulah Islam. Romawi bertahap sampai akhirnya Konstantinopel tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih. 800 tahun setelah Rasulullah wafat baru disatukan, dihancurkan Romawi dan Persia. Walaupun keturunan Romawi masih terus bertahan di wilayah ini ya, di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Barat. Nah itu, di saat dua kekuatan besar itu masih berjaya, satulah kemudian Rasulullah SAW lahir. Di tengah kerusakan masyarakat yang sangat parah, yang sangat despotis, yang sangat kejam, yang luar biasa. Pada waktu itu nyawa itu tidak punya harga. Di saat itulah kemudian Rasulullah lahir. Tepatnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi waktu itu belum ada Hijriah, adanya ingatnya momentum yang penting di. Jadi Arab itu mereka sudah mengenal yang namanya bulan ya, Muharram, Safar gitu ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mereka itu sudah biasa menggunakan itu sebelum Islam. Dia nama-nama itu memang nama-nama sebelum Islam itu sudah ada. Makanya mereka mengenal ada namanya bulan-bulan suci. Ada 4 bulan haram untuk berperang. Dan itu kemudian ditetapkan juga oleh Islam sebagai bulan yang diharamkan untuk perang. Masa itu ya. Atau bulan-bulan yang mulia yang ada ketentuan khusus tentang bulan
Aram tadi. Nah, tapi mereka tidak pernah mengidentikan dengan misalnya tahun pertama, kedua, ketiga sekarang ya. Sekarang 2024 Masehi gitu. Atau 1446 Hijriah. Nah, dulu itu biasanya momentum tahun itu ditandai oleh peristiwa penting saja. Misalnya pada masa Rasulullah lahir, itu ada peristiwa pentingnya adalah bulan tahun di mana Abraham menyerang ke Mekah. Maka disebut dengan tahun gajah gitu. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, itu yang yang ingin saya jelaskan ya tentang bagaimana peristiwa lahirnya Rasulullah. Nah, sebelum ke sana tentu kita ingin tahu dulu bagaimana nasab dari Rasulullah. Nah, sebelum ke nasab mungkin boleh kita diskusi dulu ya tentang kondisi sosial, politik, demografi ataupun geografi di masa ketika Rasulullah. Karena inilah kondisi-kondisi yang nanti akan mendukung proses terwujudnya kekuatan baru ya dengan lahirnya Rasulullah. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya, kita memberikan kesempatan terlebih dahulu. Ada, silakan langsung aja kalau ada yang tanya. Kalau tidak ada kita lanjut. Jangan tanya ke temennya, Bang. Bukan kalau tanya gitu. Ngobrol. Oh, ngobrol. Saya kira bertanya. Ya. Nampaknya belum ada, Ustaz. Jadi bisa dilanjut. Baik, ikhwannya yang Allah, kondisi yang melingkupi saat itu memang kondisi yang secara lahiriah itu orang yang hidup masa itu mungkin mereka membayangkan sekarang gitu ya, skeptisisme yang muncul, rasa pasrah diri, menerima takdir. Kalau sudah begini ya sudah, tinggal kita perannya apa. Kalau saya sebagai budak maka berperan menjadi budak yang baik. Kalau saya sebagai bangsawan maka berperannya sebagai bangsawan yang baik. Yang baik itu yang gimana? Bagi bangsawan yang kejam, yang despotis, yang mengeruk tenaga ataupun menghisap darah orang, sehingga di masa itu kan ada yang namanya setelah itu ya nanti ada seorang tokoh Machiavelli gitu yang sebenarnya dia hidupnya di abad pertengahan, tapi dia sebenarnya mempelajari bagaimana kehidupan para raja dan juga para tokoh penguasa di abad sebelum abad pertengahan, misalnya di Romawi maupun di Persia. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup itu karena kekejaman mereka. Tidak hanya kejam, tapi mereka juga punya akal yang bulus, punya akal yang bisa berubah-ubah. Ya. Dalam artian, kapan mereka galak, kapan mereka lembut, itu sesuai dengan kepentingan. Gitu. Sehingga kemudian itulah yang menjadi jargon dalam politik saat ini ya. Tidak ada teman abadi, tidak ada kawan abadi, yang tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Nah, itulah politik Machiavelli yang dia pelajari berdasarkan perilaku tingkah laku para tokoh yang sebelumnya, yang sudah di masa Romawi dan Persia. Nah, Qaddarullah. Nah, bagaimana dengan kelahiran Rasulullah di tahun 1971 itu? Tentu sebelum kita ke kelahiran beliau, kita ingin tahu dulu ya siapa orang tua beliau, siapa kakeknya, siapa buyutnya gitu. Kenapa? Karena dalam kajian kita nanti keturunan ini menjadi kunci. Jadi setuju tidak setuju, seorang pemimpin itu umumnya dilahirkan oleh nasab yang baik. Itu adalah faktanya.
pemimpin yang sukses biasanya umumnya adalah dilahirkan dari nasab yang jelas, nasab yang baik. Makanya kenapa mungkin ya para khalifah misalnya mewariskan dalam tanda petik ya, sebenarnya bukan mewariskan, akan tapi masyarakat memilih keturunan khalifah itu menjadi khalifah kembali ataupun diangkat ke khalifah, dibayar ke khalifah, karena peluang dia selain besar karena dekat dengan khalifah atau ketua khalifah, juga karena baiknya nasab. Itu pula di Arab yang namanya kepemimpinan itu mereka ditentukan oleh kabilah mana yang paling mulia, dan Rasulullah adalah salah satu contoh sosok yang secara nasabnya itu adalah paling mulia di Arab. Nasabnya adalah nasab Quraisy, sampai kemudian nyambung ke Nabi Ismail, Adnan bin Ismail. Tidak ada satupun dari nasab Rasulullah ini atasnya itu yang cacat. Itulah yang membuat sejak awal orang Arab ketika melihat Nabi Muhammad SAW itu sebagai sosok pemimpin. Itu terbukti misalnya ketika nanti di usia 35 tahun, 5 tahun sebelum kenabian, ada peristiwa penting ketika terjadi banjir di kota Mekah. Hajar Aswad tergeser dari posisinya. Banjirnya baru bisa bayang ya. Banjirnya itu mungkin banjir bandang gitu ya. Karena jarang-jarang hujan kan di Mekah itu. Sekali hujan ya memang bikin banjir, seperti mungkin pernah lihat beritanya ya. Ya karena mereka drainasenya juga kan, nah, kalau sekarang udah bagus, kalau dulu ya nggak kebayang karena jarang hujan gitu. Ngapain drainase? Air aja susah. Itu udah hujan, terjadi banjir. Nah, salah satu peristiwa yang terjadi adalah ketika Hajar Aswad ini tergeser dari tempatnya. Bingung seluruh kabilah Arab dan hampir terjadi pertumpahan darah. Dengan kata lain, kalau sekarang itu tawuran antar kabilah. Kenapa? Karena sakral yang namanya Hajar Aswad ini. Siapapun yang mengangkat, yang memindahkan, pasti dia adalah dianggap yang paling utama. Ini, tapi nanti ya detailnya tentang pemindahan ini. Yang ini tunjukkan bahwa nasab ini adalah salah satu ciri, salah satu ukuran dari pemimpin yang akan dianggap atau yang akan diperhatikan oleh Arab saat ini. Makanya kalau kita lihat nasab Rasulullah itu tersambung dengan nasab yang paling baik pada masa itu. Tidak ada yang lebih baik daripada nasab Nabi Muhammad SAW yang tersambung sampai pendiri dari kota Mekah itu sendiri. Ini Nabi Ismail lewat anaknya yang bernama Adnan, terus sampai kemudian Abdul Muttalib, Abdullah, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, hal yang penting dari nasab beliau itu adalah di antara dua nasab beliau itu adalah dua tokoh yang pernah akan disembelih. Kalau Nabi Ismail udah kita paham ya, bagaimana peristiwa kurban gitu ya. Yang itu merujuk pada peristiwa bagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, untuk menguji keteguhan dan juga ketaatan Nabi Ibrahim dan juga Ismail, yang kemudian oleh Allah dengan keberkahannya beliau Nabi Ibrahim ya, diperintahkan untuk menyembelih Ismail, dan Allah gantikan Ismail itu dengan seekor domba, dan kemudian itu menjadi syariat bagi kita untuk melakukan kurban. Ismail adalah salah satu kakek buyut sekian dari Nabi Muhammad SAW. Tapi peristiwa penyembelihan ini ternyata juga pernah akan terjadi kepada ayahanda Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Jadi Abdullah ini adalah anak ke-10 dari Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ketika dia bernazar gitu ya, kalau aku punya anak 10, maka anak laki-laki 10, maka anak itu akan aku kurbankan, akan aku sembelih.
Nah itu salah satu tradisi Arab ya di masa jahiliyah seperti itu. Mereka suka bernazar kepada Allah gitu ya. Dan nazarnya itu ekstrim gitu ya, anti mainstream kalau sekarang. Menyembelih. Dan benar Allah kemudian memberikan dia anak yang ke-10 yakni Abdullah ini. Dan Abdullah ada anak yang paling ganteng, anak yang paling sehat, anak yang paling ya kalau sekarang apa ya, yang paling dimanja, yang utama lah pada waktu itu. Maka setelah itu karena karena Abdullah telah lahir dan anak laki-laki yang ke-10, akhirnya dia akan bawa tuh Abdullah ke Ka'bah ya, untuk dikurbankan. Sampai akhirnya waktu itu saudara-saudaranya itu menghalangi. Ya jangan sembelih lah gitu. Itu kan manusia gitu. Anakmu yang kamu paling sayangi gitu. Kenapa kok disembelih gitu? Tapi ini kan nazar gitu, kata Abdul Muthalib. Ternyata apa kemudian yang terjadi? Oke, kalau kamu akan melakukan itu, lakukan. Tapi selama kami masih ada, maka kami akan mencegah Anda untuk melakukan. Jadi bukan hanya saudara-saudaranya Abdul Muthalib, akan tapi masyarakat, kabilah-kabilah Mekah itu tidak rela Abdullah ini akan disembelih. Sampai akhirnya pada waktu itu ada salah seorang sepupunya Abdullah gitu ya, Al-Mughirah itu menasehati kepada Abdul Muthalib supaya datang ke seorang peramal ya, Al-Nuzum, dari salah satu bani ya, salah satu kabilah di Ibnu Adi ya, di daerah Yasrib, untuk meminta nasihat bagaimana caranya supaya dia bisa memenuhi nazarnya itu. Karena kalau sudah bernazar di Arab itu pantang untuk bisa lepas dari nazar tadi. Kalau enggak nanti dia kualat gitu. Setelah itu si peramal itu menyampaikan bahwa gini aja, Abdul Muthalib, kamu sekarang datang ke Ka'bah, kemudian undiklah. Sebelum cerita itu sampai ke Abdullah gitu ya, 10 anak itu kemudian diundi dulu oleh Abdul Muthalib mana yang akan disembelih untuk melaksanakan nazar dia. Nah, setelah diundi ya, lewat anak panah, ternyata yang terpilih itu adalah Abdullah ini. Nah, dia tetap akan melaksanakan ya, akhirnya datang ke peramal tadi. Dan ingat ya, di masa itu, di masa jahiliyah ini peramal itu punya stratifikasi sosial yang sangat tinggi. Tempat bertanya, kalau sekarang apa ya, orang pintar sama gitu ya, seorang kiai lah gitu ya, konsultan. Pokoknya karena hal-hal yang gaib mereka yang tahu gitu. Nah kemudian si peramal itu tadi bahwa tolong beri waktu aku untuk bertanya kepada jin aku gitu. Jadi mereka sudah punya khodam gitu, ada khodam. Ya, memang sudah terbiasa mereka berinteraksi dengan khodam-khodam gitu ya, jin-jin seperti tadi. Dan benar dia dapat inspirasi dari jin gitu. Ya mungkin juga ini adalah bagian dari senarai yang Allah berikan gitu ya, bahwa lewat si peramal itulah kemudian Abdullah ini diundi dengan 10 unta. Jadi caranya adalah undi lagi mulai anak panah, Abdullah atau unta. Jadi kalau misalnya yang keluar nama Abdullah itu maka tambahkan lagi 10 unta gitu. Tapi kalau keluar unta maka unta itulah yang dikurbankan gitu. Jadi solusinya seperti itu gitu. Sampai akhirnya benar gitu ya. Ketika diundi itu yang keluar Abdullah lagi yang pertama. Hadirkanlah 10 unta. Setelah itu undi lagi, keluarlah Abdullah lagi, 10 unta lagi. Terus sampai kapan gitu ya. Sampai kemudian yang ke-100 barulah keluar unta. Tapi Abdul Muthalib masih tidak percaya. Saya nggak yakin nazar saya bisa terpenuhi dengan hanya 1 kali. Akhirnya yang kedua kali lagi, 1 kali lagi yang keluar unta, yang ketiga lagi unta lagi. Maka sejak itulah yang dijam itu adalah untuk 1 nyawa itu 100 unta. Itu salah satunya adalah dari peristiwa
rencana ataupun akan adanya penyembelihan Abdullah oleh Abdul Muthalib pada waktu itu. Setelah itulah kemudian ya udah 100 juta itu dikorbankan pesta gitu ya untuk dan bergembira seluruh masyarakat atas digantinya nyawa seorang Abdullah dengan 100 unta tadi. Nah, ikhwan rahimahullah, apa yang kita lihat dari peristiwa ini? Jadi jangan hanya melihat peristiwa bagaimana Abdullah itu digantikan oleh unta, tapi pelajaran secara politis dari peristiwa ini adalah bagaimana perlindungan masyarakat Mekah, kabilah Mekah terhadap ayahanda Rasulullah. Kita bayangkan istilahnya ya, kalau disembelih mungkin ya Rasulullah tidak lahir dari Abdullah ya. Tapi ya itu bicara peluang gitu ya. Tapi itulah hikmah di balik sebuah peristiwa, bahwa dengan perlindungan masyarakat seluruh kabilah Arab khususnya di Mekah terhadap Abdullah ini adalah sebagai simbol bagaimana kesiapan dari nasab setelahnya itu akan dilindungi oleh kaum. Ini pelajarannya, ini kondisi-kondisi yang menyertakan peristiwa sebelum kemudian sosok Nabi Muhammad ini lahir gitu di masa itu. Jadi itu uniknya, Nabi Muhammad dilahirkan dari keturunan yang keturunannya dua nasabnya itu pernah akan disembelih, dan itu menjadi perhatian Arab, menjadi peristiwa penting bagi masyarakat Arab. Dan ikhwan rahimahullah, hal yang lain dari peristiwa yang menyertai kelahiran Rasulullah adalah ini Syekh Rawas Al-Anji rahimahullah luar biasa ya. Beliau sangat detail sebenarnya ya. Jadi beliau tidak membuat biografi yang seperti sejarah gitu ya, tahun sekian ini, tahun sekian itu. Tapi beliau melihat setiap peristiwa-peristiwa itu dari sudut pandang politis ya. Dari sudut pandang bagaimana makna-makna dari setiap peristiwa itu muncul gitu ya, menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Nah, berikutnya adalah yang beliau sorot adalah terkait dengan bagaimana pernikahan Abdullah dengan Aminah, atau ibunda dan ayahanda dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdullah ini saya sampaikan tadi terlahir sebagai sosok lelaki yang paling utama, paling istimewa di zaman itu. Dia adalah sosok pemuda tertampan ya. Ini pengakuan yang tercatat bahwa kalau ada laki-laki yang paling tampan pada waktu itu, maka satu-satunya yang tidak bisa dibeli adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Makanya dia menjadi primadona, menjadi apa kalau sekarang? Menjadi idol, ya. Menjadi incaran para wanita muda pada saat itu. Itulah Abdullah. Banyak sekali lamaran-lamaran yang disampaikan kepada ayahanda beliau Abdul Muthalib, akan tapi semuanya ditolak sampai kemudian Abdul Muthalib sendiri mencarikan jodohnya untuk Abdullah ini, yakni Aminah. Di mana Aminah ini adalah salah satu keturunan dari Bani Zuhrah. Jadi ayahandanya adalah Wahab, di mana dalam nasab yang keempat ayat kelima itu ketemu gitu ya, antara nasab Abdullah dengan nasab Aminah. Jadi sama-sama akhirnya mereka adalah keduanya adalah keturunan yang mulia sampai ke Nabi Ismail, karena mereka ketemu di nasab yang kelima tadi. Nah, ikhwanir yang Allah, jadi kalau sekarang kita ya seringkali ada apa namanya, setelah di pesantren itu ada nazom yang menceritakan nasab keturunan dari tokoh ya. Jadi biasanya kan nasabnya ada dari ibu gitu ya, dari ayah gitu. Menjadi apa, hanya salah satu ibu atau ayah saja gitu ya, untuk menunjukkan keutamaan nasabnya itu. Akan tapi Nabi Muhammad baik dari sisi ayah maupun ibu, dua-duanya ada nasab yang utama.
Sehingga itulah yang membuat perhatian bagi seluruh kabilah Arab. Kenapa Nabi Muhammad ini nanti gitu ya, ketika di usia 35 itu beliau dipilih menjadi pemimpin dalam proses pemindahan Hajar Aswad. Bukan semata-mata karena waktu itu kan siapa yang paling dulu datang ke Ka'bah kan gitu. Memang ada. Beliau memang paling dulu pagi-pagi datang ke Ka'bah itu yang paling awal itu memang Nabi Muhammad sebelum diangkat Nabi pun memang beliau paling utama untuk selalu datang ke Ka'bah. Akan tapi kepercayaan itu terbentuk tidak karena peristiwa itu, tapi karena melihat asa beliau yang tersambung baik dari sisi ayah maupun sisi ibu kepada sosok utama yang mendirikan kota Mekah itu, yang Ismail alaihissalam bersama ayahandanya Ibrahim alaihissalam. Nah, kepada Rasulullah, jadi dari pernikahan ayah bundanya saja itu menunjukkan bahwa sosok anak yang akan dilahirkan adalah sosok yang utama, gitu. Dan itulah yang menjadi perhatian bagi kabilah-kabilah Arab pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana hal yang lain ya dalam peristiwa kelahiran Rasul adalah ketika Aminah mengandung Rasulullah SAW itu beliau mengakui bahwa yakni Aminah, Bunda Aminah ini tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan beban yang berat sebagaimana orang umumnya hamil. Seorang ibu ketika mengandung bayi selama 9 bulan itu wahnan ala wahnin dalam Al-Quran, susah payah, mau perawatan susah, mau turun susah, ke pinggir pegel. Dan luar biasa, mungkin ikhwan sekalian yang sudah beristri dan istrinya pernah melahirkan, mengandung itu yang kadang nggak tega ya. Tapi apa yang terjadi dengan Ibunda Aminah itu tidak merasakan itu. Itu yang diakui oleh Ibunda Aminah ini. Sampai dia bercerita tentang mimpinya bahwa dia ditemani oleh sosok malaikat yang bercerita, yang mengeluarkan cahaya, dan cahayanya itu menggambarkan suasana istana di Busro, yang kemudian cahaya itu kemudian menyatakan kepada Siti Aminah bahwa anakmu ini akan menjadi orang yang utama, menjadi manusia utama di muka bumi. Kemudian berilah namanya Muhammad. Jadi nama aja itu keluar dari mimpi yang itu diilhamkan oleh Allah. Allah Siti Aminah. Dari Allah ini ya mungkin istilah di kalangan sufi itu ada namanya irkhas gitu ya. Tanda-tanda keutamaan dari seseorang yang akan lahir ataupun akan menjadi manusia utama di muka bumi. Nah, kemudian peristiwa yang lainnya adalah yatimnya Nabi Muhammad pada usia 2 bulan dalam kandungan. Jadi Abdullah yang dinikahkan dengan Aminah di usia yang sangat muda, usianya 18 tahun. Jadi yang belum nikah di sini siapa? Abdullah ini ya wajar mungkin dia ganteng ya. Jadi gampang cari jodohnya gitu. Nah itu usia 18 tahun dinikahkan, kemudian dia pergi, istrinya mengandung anaknya yang kelak menjadi Nabi Muhammad SAW. Nah dia pergi ke Syam untuk berdagang karena kebiasaan pemuda-pemuda di Quraisy ya, di Mekah, mereka melakukan perniagaan ke Syam ya, ke wilayah Palestina. Nah itu ketika dia kembali dari Syam tadi sakit ya di kota Yastrib, dan kemudian dia akhirnya meninggal di Bani Adi ya. Bani Adi An-Najjar itu sepupu dari Abdullah gitu. Dia dimakamkan di sana, dan Aminah waktu itu mengandung bayi Nabi Muhammad SAW 2 bulan. Nah, dari peristiwa ini aja ini menjadi sebuah perhatian. Jadi peristiwa yatimnya saja ini menjadi perhatian bagi kabilah Arab bahwa
sosok Nabi Muhammad ini harus dilindungi karena ayahnya sudah meninggal. Dia keturunan dari nasab yang baik, ayah ibundanya juga nasabnya baik pastinya. Kemudian dia meninggal padahal masih di dalam kandungan. Maka seluruh Arab, khususnya Quraisy, mereka sangat perhatian terhadap Aminah dan juga bayi yang dikandungnya. Dan ini adalah peristiwa yang penting bagi Arab. Mungkin bagi kita biasa saja, tapi bagi Arab peristiwa yang seorang yang merupakan keturunan yang utama, nasab yang utama adalah harus menjadi perhatian dan harus dijaga dengan baik. Sampai akhirnya kemudian persalinan Rasulullah juga diceritakan oleh Aminah tidak sakit, tidak merasakan sebagaimana halnya seorang ibu mengandung anaknya gitu, yang wahnan ala wahnin gitu ya. Beliau begitu mudahnya melahirkan Nabi Muhammad SAW yang ketika dilahirkan langsung dibawa kepada bapaknya ya, bapak mertuanya Abdul Muthalib. Kemudian oleh Abdul Muthalib dibawa ke Ka'bah, kemudian didoakan oleh Abdul Muthalib supaya Nabi Muhammad ini menjadi sosok yang manusia utama. Baik, ikhwannya rahimakumullah, ini peristiwa kelahiran Nabi SAW ya, di mana diceritakan bahwa pada waktu itu dalam peristiwa yang sama ketika lahir Nabi Muhammad, bahwa api abadi yang ada di Persia itu mati. Istana Kisra juga terguncang. Artinya ini menjadi sebuah simbol bagaimana sosok utama yang akan menjadi pemimpin dan perubah dunia ini akan lahir pada masa itu atau sudah lahir pada masa itu, sesuai dengan prediksinya para pendeta khususnya Nasrani yang mereka tahu betul tentang sosok Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad, dan mereka lebih tahu, lebih paham tentang Nabi Muhammad daripada anaknya sendiri. Jadi cerita tentang Nabi Muhammad di Injil, di kitab-kitab di Taurat itu detail sehingga pendeta-pendeta itu menantikan beliau. Karena mereka tahu betul kapan, karena ada tanda-tandanya itu, misalnya matinya api, terguncangnya istana, itu pun bagian dari ciri-ciri yang disebutkan gitu, oleh kitab-kitab sebelumnya. Itulah yang kemudian kenapa ketika peristiwa matinya api abadi itu membuat kalangan pendeta segera mereka hunting ya, mencari di mana nih lahirnya itu di mana gitu. Dan itu pula kemudian yang membuat nama Muhammad itu menjadi favorit walaupun terjaga gitu ya. Jadi ketika Rasulullah diberikan nama Muhammad oleh Aminah lewat mimpi, itu sebenarnya sudah ada 6 nama Muhammad pada waktu itu, dengan harapan bahwa Muhammad itulah yang diceritakan oleh kalangan pendeta. Itu di Mekah ada nama Muhammad, di tempat lain nggak ada. Itu ada catatannya, nama Muhammad di masa kelahiran Nabi Muhammad itu sudah ada 6. Ya harapannya tadi apa yang diprediksi oleh para pendeta, karena namanya itu Muhammad, memang ada Ahmad, ada Muhammad, tapi umumnya mereka jarang menggunakan Ahmad, mereka menggunakan Muhammad. Di Al-Quran sendiri diceritakan tentang bahwa dalam surat As-Saff ya, diceritakan tentang Muhammad akan datang setelah itu seorang nabi yang bernama Ahmad kalau sini. Tapi di Arab sebenarnya Ahmad itu adalah Muhammad, sehingga sampai ada 6 nama seperti itu. Tapi ya tadi Muhammad yang asli itu sebagai nabi terakhir itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, ihwanarakumullah, saya mau sampai ke peristiwa penyusuan oleh Halimah, tapi waktunya tinggal 2 menit. Mungkin ini kita menggali ya peristiwa satu peristiwa ke peristiwa yang lain untuk bisa mengambil hikmah dari setiap kisah Nabi Muhammad SAW dari sebelum beliau menjadi Nabi sampai kemudian beliau wafat. Karena setiap
babak kehidupannya itu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau ini kita konteksnya adalah masih penyiapan Nabi Muhammad sebelum menjadi pemimpin yang akan mengubah dunia gitu ya. Jadi kelahiran dia. Mungkin itu saja dari saya. Kecuali kalau ada pertanyaan mungkin 1 menit silahkan. Ya, jazakallahu khairan kepada Ustaz Asep yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Kita langsung saja memberi kesempatan kepada para peserta, kepada para ustadz, teman-teman semuanya yang ingin bertanya. Ustaz Hadi. Oke. Ya, Baik, mohon izin untuk bertanya. Ustaz, tadi kan dijelaskan bahwa ketika Abdullah meninggal dunia, kan Siti Aminah masih mengandung Rasul. Lalu ada keinginan dari masyarakat Mekah ketika itu ingin melindungi Siti Aminah karena nasabnya dari keluarga yang baik. Apakah ini tidak terjadi kontradiksi ketika kebiasaan orang Mekah itu ketika ada perempuan yang ingin melahirkan itu kan selalu diperhatikan, maksudnya kalau lahir perempuan akan dikubur hidup-hidup gitu. Kalau laki-laki kan, sedangkan Rasul ketika itu kan belum lahir ya. Apakah itu tidak terjadi kontradiksi atau memang kebiasaan mengubur anak perempuan hidup ketika bayi itu memang belum ada, Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. ya silakan Ustaz. Ya. Pertama bahwa betapa kemudian Aminah ini sangat dilindungi oleh khususnya oleh kabilahnya ya ketika beliau mengandung tanpa suami gitu. Maksudnya suami sudah meninggal bukan maksudnya mengandung tanpa suami yang MBA gitu ya. Jadi tradisi yang tadi dikatakan mengubur bayi wanita hidup-hidup itu sebenarnya sebuah fakta sejarah yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Wa idal ma'udatu su'ilat ba'idam bintubilaj. Dan ketika ma'udatu su'ilat, ketika bayi-bayi perempuan itu ditanya ba'idam bintubilaj, karena dosa apa kalian dibunuh gitu. Ini tradisi itu sebenarnya tradisi yang umum, akan tapi tidak juga selalu terjadi gitu. Itu paling ekstrim sebenarnya. Nah, ada begini, mereka berharap anak laki-laki yang lahir, tapi kemudian yang lahir perempuan, mereka marah. Di situ yang dilakukan. Tapi tapi ada kala juga mereka tetap melindungi gitu ya, wanita itu. Akan tapi ini menjadi sebuah aib dalam tanda petik gitu ya. Aib dalam artian bahwa saya kan harus menurunkan seorang laki-laki untuk meneruskan nasab, karena nasab itu akan terputus kalau anaknya perempuan, karena perempuan itu tidak menurunkan nasab gitu. Nah itu yang paling berkan gitu ya, yang membuat mereka berharap bahwa kelak si anak yang dilahirkan dari istrinya itu adalah menurunkan nasab dia, dan menjadi sebuah aib yang besar ketika nasab itu terputus. Misalnya dia tidak punya anak laki-laki, anak perempuan itu nanti akan dinisbatkan tetap kepada suaminya. Anaknya itu tidak akan, karena kalau misalnya dia punya anak gitu ya, perempuan, setelah itu tidak punya anak lagi, maka ya udah ketika si perempuan itu punya anak, maka tidak dinisbatkan ke dia kan, tapi kepada suaminya. Nah itulah yang membuat mereka, wah ini nasab saya, ini lebih baik saya matikan bayi ini daripada kemudian nanti saya tidak punya nasab. Seperti itu. Akan tapi tidak selalu seperti itu. Umar itu ya karena ya kan karakter dia ya, masa jahiliyah itu luar biasa mas. Dia itu seorang satria, akan tapi dia kalau dengan keyakinan puasanya itu aib, maka dia tidak segan-segan untuk bisa melakukan yang paling kejam lah gitu. Nah itu kaitannya dengan sikapnya saya tidak kontradiktif, karena dilihat dari bahwa pada saat itu posisi Aminah ini secara nasab ke bapaknya, walaupun dia tidak bisa menurunkan nasab ke bawah ya,
Kenapa? Dia mengikut pada suaminya, karena anaknya akan ikut suaminya. Dia punya nasab yang baik dari dua sisi itu. Sebenarnya itu yang saya ingin sampaikan gitu ya. Karena ini ya kajian dari sini Syekh Rawas Pengaji saat itu. Bahwa menurut beliau posisi Aminah yang memiliki Aminah dan Abdullah yang dua-duanya memiliki nasab ke atas yang baik dan ketemu di level 5 sampai kemudian ke Adnan bin Ismail bin Ibrahim itu mereka adalah nasab yang paling baik pada masa itu. Makanya kemudian perlindungan dari kaum itu luar biasa. Bahkan setelah lahir Nabi Muhammad, apa yang terjadi itu pun dilindungi terus kan. Nanti ketika Islam awal muncul pun ya, ketika beliau dapat wahyu, ketika ada usaha untuk pembunuhan Nabi Muhammad, dilindungi oleh kaumnya. Ketika ada blokade di Syi'ib Abu Thalib ya, di Duan Bah Abu Thalib, blokade 3 tahun, itu dilindungi walaupun mereka tidak Islam. Itu sebenarnya kuncinya gitu, bahwa emang sejak sebelum lahir sampai lahir bahkan setelah Islam hadir, belum dilindungi luar biasa. Sosok pemimpin inilah yang kemudian menarik perhatian bagi kabilah Arab sehingga mereka mau tunduk. Artinya gini, Arab itu kan mereka punya ego dan harga diri yang tinggi. Mereka nggak mau dipimpin oleh orang yang tidak berkelas. Tapi ketika melihat bahwa ini adalah sosok Nabi Muhammad, mereka kabilah-kabilah ketika itu ini sosok Nabi Muhammad selain karena keyakinan juga melihat itu. Bagaimana ketika Fathul Mekah itu berbondong-bondong menuju Nabi Muhammad ya, ketika ada amnesti umum gitu. Itu tidak semata-mata karena mereka takut gitu ya, takut dibunuh gitu, takut awal, tapi karena mereka sosok Nabi Muhammad itu pantas. Dulu itu kenapa tidak membela ketika dizolimi ya oleh kaumnya, karena mereka punya rasa takut yang tinggi. Tapi dalam hati kecilnya mereka sebenarnya ingin melindungi Nabi Muhammad. Cuma tadi ketakutan itulah yang membuat mereka tidak mau ikut dengan Nabi Muhammad. Terbukti pada saat Fathul Mekah itu. Idza ja'a Nasrullah wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi afwahihim. Salah satunya adalah mereka mungkin kenabian Nabi Muhammad itu adalah karena Nabi Muhammad memang manusia utama yang mereka sejak awal tahu. Di Arab itu punya tradisi menghafal nasab, dan yang paling mereka paham nasab itu Nabi Muhammad. Sampai hari ini kan terjaga nasab Nabi Muhammad itu. Ya kita pelajari selalu kan itu sampai ya Farida sampai Nabi Ibrahim, karena setelah Nabi Ibrahim ke sana banyak ininya sampai Nabi Adam ya, memang ada sampai Nabi Adam, tapi masih banyak perbedaan di kalangan ahli tarikh juga. Tapi yang jelas adalah nasab sampai Nabi Ibrahim itu jelas sampai Rasulullah SAW. Itu seperti itu saja. Pemahaman besar. Ya baik, terima kasih kepada Ustaz Asyaf yang telah memberi jawaban dari pertanyaan Ustaz tadi. Jadi cukup menarik pembahasan hari ini. Jadi tadi tadi kita kan ngomongin nasab dulu. Jadi saya itu jadi mikir Ustaz. Kenapa kita itu hari ini negeri kita itu nggak jelas kayak gini? Mungkin karena nasabnya juga jadi Nggak jelas nasabnya. nggak jelas kan? Antum yang nanya, antum yang jawab. Nasabnya nggak jelas jadi kacau juga negeri kita ya. Ya baik, terima kasih kepada Ustaz Asep dan kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Nah, bagi yang sudah tidak sabar untuk mengetahui pembahasan kita, nah ini bisa langsung membeli bukunya saja. Saya sudah punya ya. Alhamdulillah. Nah, jadi bagi yang sudah tidak sabar bisa membeli sekaligus membacanya. Jadi jangan isi aja, tapi dibaca. Mungkin itu kajian kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baru. Ya, bagi yang masih menyimpan pertanyaan bisa nanti didiskusikan setelah sholat maghrib. Amin.
di luar pondok.